Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anggrek. Menanggapi pertanyaan beberapa sobat tentang pupuk apa saja yang Bunda gunakan dalam merawat anggrek, maka kali ini Bunda akan sharing mengenai pupuk-pupuk yang biasa Bunda gunakan untuk merawat anggrek-anggrek di rumah. Tetapi sebelumnya Bunda mau ucapkan terima kasih banyak kepada sobat semua yang sudah memberikan subscribe, kemudian mengacungkan jempolnya, juga memberikan komen-komen yang membangun untuk kemajuan dari channel ini ya. Dan tentunya bagi yang belum, Bunda sangat mengharapkan partisipasinya. Baiklah sobat semua, ini adalah beberapa pupuk yang biasa Bunda gunakan untuk merawat anggrek di rumah. Kita mulai saja dari yang paling kiri. Ini adalah pupuk Grumor. Jadi pupuk Grumor ini ada dua macam. Yang tulisannya biru itu untuk pertumbuhan di masa vegetatif, yaitu di masa pertumbuhan dari kecil sampai dewasa tapi sebelum berbunga. Jadi baik sekali untuk memicu pertumbuhan akar, batang, dan daun dari tanaman anggrek kita. Lalu yang di sebelahnya ini karena tulis kertasnya yang melapisi sudah rusak karena sudah lama, dan ini biasanya tulisannya itu tidak biru tapi merah. Ini digunakan untuk memicu pertumbuhan tanaman anggrek pada masa generatifnya. Artinya setelah tanaman itu kita picu dengan pupuk Grumor ini yang untuk vegetatif, setelah dewasa baru kita berikan pupuk Grumor yang untuk pertumbuhan masa generatif. Nah, jadi pupuk Grumor ini mengandung senyawa makro yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dan di sini ada tulisan 32-10-10. 32-10-10 itu artinya dia mengandung 32% nitrogen, kemudian 10% fosfat dan 10% kalium. Dimana kita ketahui bahwa nitrogen itu sangat penting untuk memicu pertumbuhan tanaman, terutama di masa vegetatifnya. Dan Grumor bentuknya kristal, jadi dia kristal berwarna biru ya. Dua-duanya berwarna biru, dan ketika kita gunakan maka kita bisa melarutkan kristal ini kurang lebih 2 sendok makan dalam 5 ml air. 5 liter bukan 5 ml ya. Kita aduk kemudian sampai rata. Setelah itu bisa teman-teman atau sobat semprotkan menggunakan sprayer, atau bisa juga kalau Bunda dikucurkan tapi menggunakan wadah yang berlubang sehingga kucurannya itu tidak menyebabkan anggreknya kebanjiran, tapi cukup mendapat suplai makanan dan air ya. Seperti itu. Karena Bunda kalau pakai sprayer itu suka lama, kemudian sering mampet sprayernya. Nah, yang kedua ini adalah pupuk hantu. Jadi pupuk hantu ini adalah pupuk organik. Dia mengandung zat perangsang tumbuh atau ZPT. Nah, zat perangsang tumbuh itu adalah hormon. Ya, kita pahami bahwa hormon untuk tumbuh-tumbuhan itu banyak ya. Ada auksin, sitokinin, giberelin. Dan fungsi dari hormon-hormon itu adalah untuk memicu pembelahan sel pada tanaman, sehingga otomatis dengan pemberian pupuk ini maka pertumbuhan tanaman lebih optimal ya. Dan pupuk ini juga sama dengan Grumor, ada dua. Yang listnya hijau ini untuk memicu pertumbuhan tanaman di usia di masa vegetatif, kemudian ada yang list merah itu untuk memicu pertumbuhan tanaman di masa generatif. Tapi Bunda lebih sering menggunakan pupuk hantu yang listnya hijau. Jadi kalau pupuk hantu bentuknya cairan berwarna putih, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat cairannya berwarna putih, dan ini ketika kita gunakan kita larutkan dalam 5 liter air dengan takaran bisa 2 atau 3 tutup dari pupuk hantunya. Dan penggunaan disemprotkan atau disiram seperti itu. Kemudian yang berikut ini adalah hormon. Ini adalah vitamin ya. Jadi vitamin ini namanya vitamin B1. Vitamin B1 ini ada dua.
Kalau yang botolnya putih itu lokal buatan Indonesia, dan yang botol biru itu buatan Thailand, jadi dari luar. Dan vitamin B1 ini sangat penting. Jadi selain kita memberikan pupuk-pupuk, kita juga harus memberikan vitamin ini kepada tanaman. Dan vitamin ini baik sekali untuk memicu pertumbuhan, terutama di masa ketika tumbuhan itu sedang stres, yaitu pada saat kita baru repotting atau baru menanam tanaman, misalnya yang kita beli online, atau tanamannya baru mendapat penyakit dan dalam masa penyembuhan. Nah, jadi vitamin B1 ini warnanya itu coklat seperti betadine. Pemakaiannya sama seperti yang lain, kita larutkan dalam air. Untuk 5 liter Bunda biasanya pakai 1 tutupnya, bisa 2 tergantung kebutuhan. Warnanya coklat seperti betadine tadi ya, jadi seperti itu. Dan ini asam. Nah, jadi vitamin B1 ini sangat baik untuk membantu memperbaiki media tanaman, karena dia memiliki tingkat keasaman yang tinggi, yaitu 1,9. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa belilah vitamin B1 ini untuk membantu memicu pertumbuhan anggrek teman-teman atau sobat, supaya pertumbuhannya lebih baik ya. Nah, kemudian yang berikut ini adalah Dekastar yang kemarin ya. Nah, Dekastar ini kan kemarin sudah Bunda videokan untuk tanaman Cattleya ya. Sebenarnya Bunda gunakan untuk semua tanaman anggrek di rumah, dan penggunaannya hemat sekali, 6 bulan 1 kali ya. Dan ini perlu teman-teman ketahui bahwa Dekastar ini memiliki unsur yang sangat lengkap, baik makro maupun mikro. Jadi untuk pertumbuhannya, tanaman itu butuh unsur makro, yaitu unsur yang diperlukan dalam jumlah yang banyak ya, misalnya nitrogen, fosfat, kalium ya kan. Tapi juga perlu unsur mikro, yaitu unsur yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit tapi sangat mendukung untuk pertumbuhan. Nah, jadi Dekastar ini bagus sekali teman-teman semuanya. Jadi bolehlah kalian gunakan dan kalian simpan di rumah untuk perawatan tanaman anggrek di rumah. Nah, ini yang terakhir adalah pupuk alba. Jadi banyak sobat yang tanya, pupuk alba itu seperti apa? Botolnya seperti ini. Kalau kalian beli online, ini ukurannya 1/2 liter. Ada yang dijual 1 liter, itu botolnya plastik persegi ya, jadi bisa beli online semua pupuk-pupuk dan vitamin ini. Nah, pupuk alba ini adalah pupuk organik dari urin kelinci. Bunda tidak buka karena kalau kena sedikit cairannya tuh baunya lengket sekali dan harus dicuci bersih-bersih ya. Warnanya coklat, baunya itu tajam. Lalu kalau kita mau pakai sama seperti yang lain, untuk ukuran 5 liter air, maka kita gunakan 1 atau 2 tutup botol ini. Kita aduk yang rata, bisa disemprotkan atau bisa disiramkan ya. Jadi pemakaiannya semuanya ini selang-seling, minimal seminggu sekali Bunda akan memberikan perawatan kepada anggrek-anggrek di rumah ya. Jadi sobat semua, bagi yang tanya, ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian. Semoga kalian puas, semoga kalian senang, semoga bermanfaat ya, dan semoga anggrek-anggrek di rumah kalian tumbuh dengan baik. Sampai di sini dulu video ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir, dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.